الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tadabbur Al-Quran setelah pada bulan Ramadan kemarin kita jalankan satu pertemuan. Bapak Ibu sekalian, Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya beliau memberikan beberapa arahan kepada kita. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberinya musibah yang besar dengan ibadah kepada setan. Jadi di sini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu hadir ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita terselamatkan, terjauhkan dari ibadah kepada setan, karena kita harus memilih salah satunya. Beliau juga melanjutkan, siapa tidak berinfak di dalam ketaatan, tidak berinfak atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan musibah oleh Allah untuk membelanjakan hartanya di jalan setan. Nah ini, jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian tidak membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti harta kita akan kita gunakan ya di jalan setan. Kemudian siapa tidak menghinakan dirinya kepada Allah, ya, maka dia akan merendahkan dirinya kepada manusia. Nah, ketika kita itu tidak mau tunduk patuh kepada Allah, maka kita akan diberikan musibah untuk merendahkan diri kita di hadapan manusia. Kemudian beliau juga menyampaikan, siapa meninggalkan kebenaran, maka dia akan disibukkan dengan kebatilan. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sibuk dengan ketaatan, hadir ke majelis ilmu, maka otomatis Bapak Ibu sekalian, kita dijauhkan dari kebatilan, kita dijauhkan dari kesesatan, ya, kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah urgensinya, pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita hadir ke majelis ilmu, karena berarti ketika kita hadir ke majelis ilmu, maka otomatis kita meninggalkan hal-hal yang dimaksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bisa meninggalkan gosip, ya, kita bisa meninggalkan misalnya melihat sinetron, ya kan, kita bisa meninggalkan nge-share hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu karena kita hadir ke majelis ilmu. Kemudian Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran. Kita sampai di halaman kalau dalam Al-Quran halaman 2 ya, dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma andartahum am lam tunzirum la yu'minun sampai ayat 16, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi ayat 1 dan 2 itu menjelaskan atau temanya berbicara tentang hidayah Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 3 sampai 5 berbicara tentang sifat-sifat orang beriman, ya.
Kemudian ayat 6 sampai 7 itu berbicara tentang sifat-sifat orang kafir. Kemudian ayat 8 sampai 20 itu berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Nah, ini yang masih kita bicarakan, kita bahas dalam kesempatan malam ini Bapak Ibu sekalian adalah surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Kita sampai kepada al-amalu bil ayat, ya, bagaimana kita mengamalkan ayat ini, ayat 8 sampai 20. Yang pertama di sini disebutkan bayyin liman haulaka al-khuturata wal akadiba mimman yaz'amuna annahum yudafi'una an huquqil mar'ati wa hum yuriduna tahriral wusuli ilaiha. Nah, ini mengamalkan dari ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Nah, jadi ayat yang berbunyi wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, ya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, ya. Kemudian dibantah di sini, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak merasa, ya. Praktek dari ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah bayyin liman haulaka. Kita diperintahkan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjelaskan apa? Al-khuturata, tentang bahaya, wal akadiba, dan kedustaan-kedustaan, mimman yaz'umuna annahum yudafi'una an huquqil mar'ah, ya. Kita diperintahkan untuk menjelaskan tentang kedustaan dan bahaya, ya, dari orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu membela hak-hak wanita, bahwa mereka itu membela kebebasan wanita, bahwa mereka itu memperjuangkan yang namanya kesetaraan gender. Wahum yuriduna tahriral wusul ilaiha. Padahal apa Bapak Ibu sekalian, yang diinginkan mereka adalah ingin mengelabui kaum wanita. Nah, jadi kita perlu menjelaskan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ada sekelompok manusia di dunia ini, di Indonesia juga ada, yang memperjuangkan tentang kebebasan wanita atau kesetaraan gender. Jadi wanita kedudukannya disamakan, ya, mereka memperjuangkan untuk disamakan dengan laki-laki. Tetapi tujuannya bukan itu. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak sekalian, ya. Tujuannya yang pertama, sebenarnya mereka ingin mengharamkan poligami. Nah, itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sudah mengharamkan poligami, menyalahkan poligami, maka berarti nanti kalau kita tarik mereka akan menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menyalahkan para nabi. Mereka tidak percaya lagi pada para nabi. Karena apa? Karena para nabi, ya, mempraktekkan yang namanya poligami. Nah, makanya ini perlu kita jelaskan. Kalau ada orang yang anti kepada poligami, nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, ya, mereka tidak percaya kepada nabi, tidak percaya kepada ajaran yang dibawa nabi. Logikanya begini, ya, ketika ada orang yang bertanya mengapa Rasulullah itu menikah sampai 9, ya, memiliki 9 istri, para sahabatnya memiliki istri
4 maksimal. Kenapa? Logikanya begini ya sekalian. Bayangkan ya, kalau ada satu preman, satu orang kafir, kemudian dia nikah dengan 10 wanita, setiap wanita, setiap istrinya itu punya 4 anak, berarti dia sudah punya berapa? 40 ya, sudah punya 40 preman. Nah gitu ya. Sedangkan kalau orang soleh itu nikah hanya 1 dan biidnillah delalah anaknya 1, berarti dia 40 lawan 1. Kalau anaknya 40 lawan 4. Bayangkan kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, lama-lama bumi ini akan didominasi oleh kekafiran. Bumi ini akan didominasi oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara logika Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah dan para sahabat ya menikah lebih dari 1 istri? Di antaranya adalah untuk mendominasi kebenaran di muka bumi ini. Jadi bumi ini biar diisi oleh orang-orang yang soleh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian jangan takut ya ketika punya anak, ya kan? Bayangkan Pak, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, ya kan, tidak mendidik anaknya sehingga menjadi orang-orang yang apa istilahnya penyakit di masyarakat ya. Kalau dibiarkan mereka akan menguasai kita, akan menguasai orang-orang yang soleh. Maka salah satu cara yang efektif adalah kita memperbanyak anak, memperbanyak keturunan. Nah, sehingga apa? Sehingga bumi ini dikuasai oleh orang-orang yang baik. Karena apa? Karena anak-anak kita didik dengan baik. Nah, itu Ibu sekalian. Nah, itu logikanya. Nah, maka ketika ada orang yang memperjuangkan tentang kebebasan wanita atau kesetaraan gender, meskipun dia hanya menyampaikan biar wanita juga bisa bekerja di lapangan kerja laki-laki, sebenarnya tujuannya bukan itu, tetapi mereka mengharamkan yang namanya poligami. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan sampai menolak atau bahkan mengharamkan, karena ujung-ujungnya nanti ya kita akan iskal, kita akan ragu terhadap para nabi itu. Para nabi itu petoh, nah gitu ya. Kita akan menyalahkan mereka. Nah, padahal itulah cara yang sangat efektif agar dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, tujuan dari kebebasan wanita atau program kesetaraan gender adalah menghalalkan kawin beda agama. Nah, ini sudah mulai ada Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemarin yang rame tidak hanya beda agama tetapi sesama jenis. Di Indonesia dilarang mereka pergi ke luar negeri yang membolehkan ya, akhirnya terjadi kegaduhan. Nah, begitu. Di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, orang atau kaum Sodom, kaum Nabi Lut ya, yang apa istilahnya laki-laki menikah dengan laki-laki atau suka dengan laki-laki, di dalam Islam itu hukumnya satu tingkat di bawah kesyirikan. Jadi syirik paling tinggi. Di bawahnya itu ya para ulama menjelaskan sebagaimana Ibnu Qayyim, nah itu ya perilaku liwat ya. Laki-laki mendatangi laki-laki atau kawin dengan laki-laki ya, lebih besar hukumnya itu daripada pembunuhan. Karena apa ya? Karena liwat itu belum pernah terjadi gitu ya. Orang yang normal Bapak Ibu sekalian tidak pernah berpikiran ya kan suka terhadap sesama laki-laki, nggak pernah berpikiran seperti itu. Nah, orang yang melakukan seperti itu berarti rusak, rusak, betul-betul rusak, ya kan? Kalau orang membunuh itu kan dalam ilmu apa istilahnya kriminal itu kan karena satu ingin menguasai harta,
dua karena dihina atau karena membela kehormatan, kan itu Pak ya. Nah ini orang yang liwat itu bukan karena itu. Nah, makanya lebih parah. Makanya ketika di Indonesia itu dimunculkan ya atau ditampilkan, nah, maka banyak yang menolak. Dan ini tugas kita ya, kalau ada yang jelek ya kita sampaikan, kita nggak setuju bahwa itu tidak baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, termasuk menghalalkan kawin beda agama. Ini sudah banyak orang yang berusaha dan sudah pernah juga diangkat di media kita ya, media di TV nasional dan sebagainya. Intinya memang tidak dibolehkan ya. Kemudian ada orang-orang yang ingin meraup keuntungan, sedikit keuntungan dunia ini dengan menjadi istilahnya agennya ya, bagaimana dia memprosesnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tujuan dari program kesetaraan gender adalah melakukan pernikahan tanpa wali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ya, nikah harus ada walinya. Nah ini yang mau digugat oleh orang-orang atau LSM yang menyuarakan kesetaraan gender. Nah ini kita jangan percaya. Nah tujuan mereka adalah bisa mengadakan pernikahan tanpa wali, sehingga orang tua itu nanti tidak dianggap ya, orang tua tidak dianggap, kalau mau nikah saja ya kan, bisa kawin lari atau dia orang tuanya ada tapi tidak di apa istilahnya, tidak dianggap, tidak diundang dan sebagainya. Nah ini jangan sampai ya, kita sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian, ketika memiliki anak laki-laki maka tugas kita ya adalah mengentaskan, menafkahinya sampai balik. Di Indonesia ya kira-kira umur 21 lah, orang umur 21 itu sudah bisa kerja lah. Kalau SMA itu ya belum lah ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau wanita itu sampai menikah, itu sudah masih menjadi tanggung jawab orang tuanya ya. Ketika sudah menikah anak wanitanya, nah berarti tanggung jawab sudah beralih kepada suaminya. Nah, dan itu Bapak Ibu sekalian, misalnya ada seorang janda punya anak perempuan ya, kemudian janda itu nikah lagi dengan suami yang baru, maka sampai kapanpun suami barunya itu tidak bisa menjadi wali daripada anak bawaannya. Nah, anak apa istilahnya Pak? Kalau jawab apa? Anak no, anak katutan apa anak bawaan. Nah itu nggak bisa jadi walinya. Nah, jadi Islam itu menjaga sampai seperti itu, meskipun ayah sambungnya itu menafkahi ya kan, menafkahi anak bawaan dari istri tadi ya, dengan sukarela ya, menafkahi dengan sukarela meskipun bukan kewajiban dia untuk menafkahi ya, tapi dia tetap tidak bisa menjadi wali karena dia bukan ayahnya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, ketika ada istilahnya laki-laki perempuan ya kan melakukan hubungan di luar menikah, nah di luar nikah kemudian punya anak ya, maka anaknya juga tidak bisa diwalikan kepada si laki-laki itu. Makanya di beberapa tempat sudah ada bin ibu ya kan. Jadi di beberapa tempat kalau KUA-nya itu paham, tahu loh ini baru berapa bulan kok sudah hamil, nah, maka di kakaknya tidak bisa bin bapaknya tapi bin ibu. Nah, saya kemarin menemukan ternyata terjadi seperti itu. Jadi memang di KUA yang mencatat ketika dia memang tahu kondisinya, mereka nggak mau di kakak itu bin bapaknya tapi bin ibu. Kenapa? Nah, nanti karena secara umum sudah diketahui misalnya hamil di luar menikah. Nah itu sebagai efek jera di masyarakat sehingga
orang tuanya, khususnya ibunya pasti malu nanti kalau ditanya, loh saya kok bin ibu tidak bin ayah, kenapa? Nah, nanti kebuka aibnya kan. Nah ini ada di beberapa tempat seperti itu, tapi ada juga di beberapa tempat yang bisa diakali gitu. Wes kakane melu ayah bin ayah bin bapake. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Islam menjaga syarat-syarat pernikahan ya, ada saksi, ada wali ya kan, ada ijab kabul dan sebagainya, itu dijaga. Karena kalau hal ini dilegalkan Bapak Ibu sekalian, nikah tanpa wali, maka nanti akan berkembang ya kan, namanya nikah kontrak, mut'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Kemudian nanti bisa saja kedoknya nikah ya kan, tapi sebenarnya tidak nikah, misalnya pelacuran tetapi dibungkus ya dengan istilah syar'i ya, dibungkus dengan istilah syar'i ya, tanpa apa? Tanpa adanya wali. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, tugas kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita ya, menjaga anak-anak kita. Selain nasabnya, kita jaga pendidikannya ya, kita jaga bagaimana anak-anak kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian juga maksud dari tujuan program kesetaraan gender adalah mereka menginginkan bahwa masa iddah itu juga berlaku bagi suami. Nah ini pada ngawur Pak ya, masa iddah itu di dalam Islam berlaku bagi istri yang dicerai, cerai hidup maupun cerai mati ya kan. Di dalam Islam sudah jelas ya, misalnya 3 kali suci, maka di situ membersihkan rahim dari suami yang terdahulu ya, waktu itu untuk membersihkan rahim. Kalau hamil ya hamil, kalau enggak ya kan. Kemudian dibersihkan sehingga ketika dia menikah lagi itu memang dalam kondisi sudah bersih ya, seperti apa istilahnya, sawah sudah bersih ya kan, sudah siap ditanami yang baru kan begitu. Nah itu di dalam Islam. Nah ini program dari kesetaraan gender ini Bapak Ibu sekalian, mereka nuntut ya, nuntut bahwa laki-laki juga habis cerai nggak boleh langsung nikah. Nah, biar ada waktunya juga. Nah, ini mereka sudah kacau karena laki-laki tidak ada atau tidak berlaku sebagaimana perempuan dalam hal menjaga rahimnya ya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian, mereka pengen dari program kesetaraan gender ini bahwa tolak itu boleh dilakukan oleh istri. Nah, dalam Islam Bapak Ibu sekalian, yang boleh mentalak istri itu hanya suami. Istri bolehnya adalah mengajukan yang namanya khulu, ini kan. Khulu misalnya si istri sudah nggak suka, ya nggak suka sama suaminya, ya kan. Kemudian mas kawinnya dikembalikan. Nah, saya kembalikan mas kawin ini, sebagaimana kisah pada zaman Rasulullah, ada seorang Swabiah yang diberi mas kawin kebun. Nah ketika dia nggak suka, ada kebunnya kembalikan. Nah kemudian terjadi perceraian, nggak boleh istilahnya balik lagi ya, sebelum dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, begitu. Nah, itu dalam Islam. Jadi yang boleh melakukan cerai ya, yang dianggap sah adalah kaum laki-laki. Nah, tapi dalam program kesetaraan gender ini, Bapak Ibu sekalian, mereka pengen bahwa yang boleh melakukan talak itu tidak hanya suami tapi istri juga boleh. Nah, kalau begitu kacau Pak ya, karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dia lebih panjang akalnya, ya kan. Kalau perempuan baper sedikit, saya minta cerai ya, ceraikan saja gitu ya. Wanita kan sukanya begitu, tapi kalau laki-laki kan panjang ya kan, mikir ya kan, meh dicereke engko anaknya tetap tanggungan nih
suami ya. Kemudian nanti nyari lagi belum tentu cocok, nanti laki-laki itu mikirnya panjang ya. Kalau gitu sabar disabari, sadar dewi gitu kan. Nah itu kalau laki-laki, kalau perempuan langsung kurang panjang ya, ketika ada masalah nggak sesuai dengan harapannya, nah dia langsung emosi dan meminta cerai ya. Bayangkan kalau talak itu dibolehkan bagi wanita, artinya diberi hak talak, nanti sedikit-sedikit pisah ya. Tahun 2001 Bapak Ibu sekalian ya, 2001 itu di sebuah daerah, kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti di media massa, Jawa Timur, tapi Jawa Timurnya daerah mana saya agak lupa, itu jumlah pernikahan ya 6.000 Pak ya. Katakanlah 1 tahun itu jumlah pernikahan ada 6.000 laki-laki perempuan yang menikah, tapi di tahun yang sama yang cerai 6.000 juga. Jadi jumlahnya sama-sama banyak. Nah, sebabnya ya banyak, ada yang usianya masih muda ya, nikah di bawah umur, ada yang karena nafkah dan sebagainya ya. Nah, jadi masalah pernikahan ini adalah masalah yang penting ya, kita perlu kematangan, perlu ilmu agama, jadi tidak sembarangan saja ya. Kemudian Bapak sekalian, yang keenam, tujuan dari program kesetaraan gender adalah mereka ingin menjadikan bagian warisan laki-laki dan bagian warisan perempuan itu sama. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, karena ini merupakan hukum Islam. Dalam hukum Islam, bagian laki-laki adalah 2 bagian dari bagian perempuan. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Karena apa? Karena laki-laki menanggung nafkah istrinya, nafkah anaknya tadi. Kalau anak perempuannya belum nikah ditanggung, kalau udah nikah cerai dia nanggung lagi. Kalau dia punya ibu yang fakir, orang tua yang fakir, nah laki-laki itu juga yang harus nanggung. Nah, jadi tanggungan nafkah laki-laki itu banyak ya. Sedangkan perempuan ditanggung terus. Nah, ketika belum menikah dia ditanggung oleh bapaknya. Ketika sudah menikah ya kan, dia ditanggung oleh suaminya. Ketika sudah jadi janda cerai ya kan, ditanggung lagi oleh orang tuanya kalau masih ada. Kalau nggak ada ditanggung oleh saudara-saudaranya kan gitu. Nah itu wanita nggak ada tanggungan sehingga bagiannya kecil sedikit. Nah maka sudah adil itu Pak ya. Ya sudah adil, tapi orang-orang Barat, orang-orang kafir pengen itu dihapus, sama sajalah. Nah, makanya ini penting Bapak Ibu sekalian, kita tanamkan, kita ajarkan ya, hukum waris ini kepada anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Kadang-kadang karena belum paham hal-hal yang seperti ini, penjelasan-penjelasan seperti ini ya, mereka pengennya sama. Misalnya orang tua belum paham, maka dia pengen semua anaknya dapat bagian yang sama. Atau ada saudara laki-laki perempuan ada yang belum paham ya kan, atau menantu ya, atau ipar yang nggak paham, akhirnya pengen sama. Nah, padahal kalau kita paham, sama-sama paham, insya Allah gampang. Karena sudah paham ya silahkan jalankan sesuai dengan aturan Islam, dan itu akan barokah ya, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjalankan hukum Islam, nah nanti bisa terjadi kekacauan, perkelahian dan sebagainya. Meskipun sebenarnya bisa-bisa saja Pak. Misalnya gini, dah dibagi sesuai dengan hukum Islam, si laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Nah, setelah dibagi nanti saudara-saudara tadi bermusyawarah, wah karena yang misalnya yang perempuan kelihatannya kok kasihan, wis nganulah bagian yang laki-laki diberikan kepada yang adik perempuan atau kakak perempuan, itu sah-sah saja, tapi sudah mendapatkan keridhaan dari saudara yang laki-laki tadi, boleh-boleh saja. Setelah dibagi kemudian wes nganu bagianku tak kasihkan sehingga nanti sama, bagiannya sama, itu boleh ya kan? Tapi kan sudah melalui proses ya, proses sesuai dengan hukum Islam.
Adapun sekarang Bapak Ibu sekalian itu caranya gampang ya. Ada aplikasi tentang waris, ini gampang sekali. Jadi misalnya jenengan tinggal masukkan yang meninggal siapa, yang masih hidup siapa. Misalnya bapak meninggal, masih ada ibu, kemudian anak laki-laki ada 2, anak perempuan ada 2, ya kan. Nanti hartanya berapa, misalnya tanah masukkan aja tanahnya berapa luasnya. Kalau uang masukkan aja nominalnya, nanti sudah otomatis keluar Pak ya. Misalnya bagian laki-laki ini dapat 20 juta, nah, perempuan 10 juta. Itu di aplikasi sekarang sudah ada, sudah canggih Pak. Jadi tinggal kita memahamkan aja pada diri kita dan keluarga kita. Nah itu insya Allah barokah, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang maha tahu tentang problematika manusia, termasuk hukum-hukum yang diterapkan kepada manusia. Allah maha tahu, sehingga kalau dipraktekkan maka akan berjalan dengan bagus, manusia akan bahagia, tidak menderita, ya kan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau orang itu tidak menjalankan perintah Allah ya, dia tamak terhadap harta, itu ya tidak bisa kaya. Misalnya ada yang perempuan tidak setuju, pokoknya saya pengen sama, nah itu ujung-ujungnya ya nggak bisa kaya juga ya, nggak bisa kaya juga. Karena apa istilahnya, ya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang itu tidak berkaitan dengan kaya atau tidak. Bapak Ibu sekalian misalnya datang ke majelis ilmu ngaji, nah, kemudian tiba-tiba suami, Pak ngaji terus Pak, ora di beras ning omah, ya kan. Ngaji sama beras itu nggak ada hubungannya ya. Pak ngaji terus gak di duit, blonjone entek. Nah jangan harus sampaikan, Bu, ngaji karo blonjo karo duit tidak ada hubungannya. Apakah kita pikir bahwa orang yang mikirkan yang hidup miskin di mana bawah jembatan itu mereka nggak mikirkan duit? Mikir ke duit Pak, tapi ya nggak sugih kan gitu ya. Ngaji nggak ngaji ya, nggak ngaji yo miskin kan, mereka nggak ngaji. Nah maka sama-sama miskin, jadilah miskin yang aktif gitu. Jadi sama-sama kita nggak punya uang, jadilah orang yang aktif. Aktif apa? Aktif dalam kebaikan. Apa? Hadir ke majelis ilmu, ya kan? Hadir sholat jamaah, ya kan? Sama-sama nggak punya uang, jadi jangan disalahkan. Beramal soleh, ya kan? Seperti hadir ke majelis ilmu dengan tidak punya uang, ya kan? Sama-sama nggak punya, jadilah yang aktif dalam kebaikan. Nah, karena kalau kita mikir Bapak Ibu sekalian, ya kan, orang-orang yang cari nafkah di sepanjang jalan, ada yang tukang beca, ada yang ojek online dan sebagainya, mereka itu ya mikir duit, ya kan, sama-sama mikir duit, kita juga mikir gitu kan, sama-sama mikir, mikirlah yang aktif. Artinya ya wayahe kerja, wayahe ngaji gitu ya, sudah cukup. Misalnya untuk makan, untuk minum, ya, dalam hadis kalau orang itu pagi hari sudah punya makanan yang bisa dimakan, punya minuman yang bisa diminum, kemudian badannya sehat, itu sudah seperti mendapatkan dunia. Dunia hanya itu kan gitu ya. Ya jadi cukup. Ya, kalau kita sudah diberikan Allah SWT makanan pokok itu, berikan keamanan ya, dalam hadisnya rasa aman, keamanan. Jadi kondisinya aman, oh itu sudah nikmat dunia yang paling tinggi. Artinya ketika kita belum mendapatkan yang kita harapkan, ya sabar, syukur, ya kan? Sabar, syukur, sehingga hati kita akan menjadi tenang. Nah itu Ibu sekalian ya. Nomor 1 ya. Untuk mempraktekannya, mari kita berupaya menjelaskan tentang bahaya ataupun kedustaan kelompok yang menyebutkan
memperjuangkan kebebasan wanita atau kesetaraan gender. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, praktek dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya, praktek dari ayat, dan di antara manusia ada yang berkata aku telah beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Maka prakteknya adalah ista'id billah minan nifaq. Mohonlah apa istilahnya penjagaan, ya kan, perlindungan kepada Allah dari sifat nifaq, dari sifat kemunafikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, praktek yang bisa kita lakukan. Mari kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Nah karena bahaya Pak. Contoh dari sifat kemunafikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada zaman Rasulullah, ya, yaitu melakukan propaganda bahwa kaum muhajirin itu membenci penduduk Madinah. Nah bahaya Pak. Jadi di Madinah ya mereka membuat propaganda ya bahwa mereka bilang kepada orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, orang muhajirin ini ya, mereka itu nggak senang sebenarnya kepada penduduk Madinah. Nah kemudian apa? Mereka juga menyebarkan propaganda bahwa mereka mendatangi kaum muhajirin, mereka mengatakan bahwa kaum Ansor akan mengusir kaum muhajirin. Nah ini mengadu domba ya. Bahaya sekali. Jadi yang muhajirin dibilangin ya bahwa Ansor akan mengusir, ya kan, mengusir mereka. Ke kanan bilang seperti A ya, ke kiri bilang B, yang tujuannya ya untuk mengadu domba. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak sekalian arahan daripada ayat ini atau jihad. Al-ma'siyah qad takunu sababan li an yahtimallahu 'alal qalbi fala yastati'ul wusul ilal haqqi. Jadi maksiat, perbuatan maksiat Bapak Ibu sekalian terkadang bisa menjadi sebab hati seseorang itu ditutup ya, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ketika hatinya tertutup maka dia tidak bisa mendapatkan kebenaran. Yang kedua, fassalallahu ahwalal kafirin fi ayatain. Allah menjelaskan ya tentang ciri sifat orang kafir dalam 2 ayat. Sedangkan Allah menjelaskan sifat orang munafik itu di dalam 13 ayat. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa bahaya dari orang munafik itu lebih besar daripada bahaya orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas, kita tahu ya, tapi kalau orang munafik kita nggak tahu karena mereka hidup bersama dengan orang mukmin. Yang ketiga, min sifatil munafikin ihtiqar as-solihin wa taklil min sya'nihim. Nah, di antara sifat dari orang munafik adalah menghina orang-orang soleh ya, dan merendahkan kedudukan mereka. Nah, jadi jangan sampai kita tiru. Kalau ada orang soleh, kewajiban kita ya memuliakan, kita muliakan. Jangan sampai orang-orang soleh itu malah kita hina, kemudian kita rendahkan kedudukannya. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang munafik, sukanya adalah menghina orang soleh dan merendahkan kedudukannya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat 17 sampai 24 ya, halaman 3 berarti ya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro dan seterusnya. Qulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.